Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rumerung. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nomor NIM 2114201082. Saat ini saya akan membahas mengenai dampak korupsi dalam pelayanan kesehatan. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dampak korupsi dalam bidang kesehatan antara lain yang pertama, tingginya biaya kesehatan. Tingginya biaya kesehatan saat ini sangatlah membuat kalangan masyarakat menengah ke bawah untuk mendapat pelayanan yang optimal. Kedua, tingginya angka kematian ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran bayi hidup masih terlalu lambat untuk mencapai target tujuan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam pernyataan yang diterbitkan di laman resmi WHO dijelaskan untuk mencapai target penurunan angka kematian ibu antara tahun 1990 dan 2015 seharusnya 5,5% per tahun. Dunia menunjukkan angka kematian ibu hingga saat ini masih kurang dari 1% per tahun. Tahun 2005, sebanyak 536.000 perempuan meninggal dunia akibat masalah persalinan. Lebih rendah dari jumlah kematian ibu tahun 1990, yang sebanyak 576.000 menurut data WHO. Sebanyak 99% kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara-negara berkembang. Ketiga, tingkat kesehatan masih buruk. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Keempat, banyaknya kasus gizi buruk. Masalah gizi, khususnya anak pendek, menghambat perkembangan anak muda dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang menurun, dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa. Meskipun Indonesia telah menunjukkan penurunan kemiskinan secara tetap, tapi masalah gizi pada anak-anak menunjukkan sedikit perbaikan dari tahun 2007 sampai 2011. Kelima, kinerja petugas kesehatan yang tidak sesuai standar. Risiko kerusakan dapat terjadi pada kesehatan dan keselamatan manusia yang masih buruk. Penanaman modal yang anti lingkungan atau ketidakmampuan memenuhi standarisasi kesehatan dan lingkungan. Korupsi akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk yang dapat berdampak pada kerentanan bangunan sehingga munculnya risiko korban. Apabila korupsi terjadi di berbagai level, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut. Pertama, organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap. Kedua, ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi tidak menjadi relevan. Ketiga, direktur yang diangkat karena kolusif, misalnya harus membayar untuk menjadi direktur, menjadi sulit menghargai ilmu manajemen. Keempat, proses manajemen dan klinis di layanan juga cenderung akan tidak seperti yang ada di buku teks. Cara pencegahan korupsi dalam sektor kesehatan. Secara prinsip, dikenal ungkapan pencegahan lebih baik dibandingkan dengan pengobatan. Oleh karena itu diperlukan
pencegahan korupsi di sektor kesehatan melalui berbagai cara, antara lain: pertama, pembangunan karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintahan dan politik, serta konsultan yang dimulai sejak masa kecil. Kedua, rekrutmen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit serta sumber daya manusianya harus dilakukan secara baik dan transparan. Ketiga, pendampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak awal perencanaan, terutama pada proyek-proyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat dirancang untuk korupsi. Keempat, cermat dalam melakukan kegiatan termasuk administrasi perkantoran. Kelima, dokter, tenaga kesehatan, manajer rumah sakit harus memahami peraturan dan perundangan mengenai korupsi melalui pendidikan dan pelatihan. Itulah pembahasan singkat mengenai dampak korupsi dalam pelayanan kesehatan. Dan saat ini saya mengajak kepada kita untuk sama-sama bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Berikut ini videonya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.